Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih atas Ibu memberikan waktu untuk saya dalam proses sharing pengalaman dalam pengambilan keputusan. Siap. Nah, silakan Ibu. Ya. Baik, Ibu, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus-kasus tentu banyak. Nah, yang pertama kita harus jalin komunikasi yang baik dulu, Bu. Kemudian kita libatkan beberapa pihak yang memang mungkin bermasalah di situ. Kita dengarkan dulu apa yang menjadi penyebabnya, kemudian latar belakang dari masalah itu apa. Nah, kemudian kita juga harus tahu masalah itu masalah memang dari internal sekolah atau penyebabnya mungkin dari luar sekolah. Jadi yang pasti kita harus libatkan semua pihak untuk bisa mengetahui masalah itu. Baik. Yang kedua, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Yang pasti kita harus lakukan komunikasi dengan berbagai pihak itu. Jangan sampai kita memihak kepada salah satu pihak. Di sini kita sebagai pemimpin atau pengambil kebijakan itu harus bersikap netral ya Bu ya. Kita dengarkan dulu aspirasi dari kedua belah pihak, kemudian kita komunikasikan dan kita diskusikan masalah itu sehingga penyelesaiannya pun juga dapat diterima oleh kedua belah pihak tersebut. Jadi komunikasi itu penting ya Ibu? Iya, benar. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pasti komunikasi dengan berbagai pihak. Yang pertama tentu yang paling dekat dengan kita Dewan Guru dulu. Kemudian kita juga harus bisa mendengar aspirasi dari luar juga, mungkin orang tua atau bahkan dari siswa. Jadi kita harus tahu permasalahan itu secara detail. Nah setelah itu baru kita bisa tahu benar nggak sih masalah itu terjadi. Harus valid, jangan sampai cuman cerita-cerita yang tidak benar gitu kita ambil. Nah kita harus tentukan dulu atau kita cek dulu kevalitannya. Nah ketika sudah terjadi seperti itu, kita lihat siapa saja sih yang terlibat di masalah tersebut. Ketika kita sudah tahu, baru kita komunikasikan, kita cari penyelesaiannya, kita diskusi, baru jangan sampai nanti tetap terjadi perselisihan sehingga kedua belah pihak itu pokoknya kedua belah pihak itu harus bisa sejalan lah gitu dan menerima, intinya gitu. Iya. Baik Ibu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, hal-hal yang saya anggap efektif itu yang pasti ketika komunikasi itu jalan, tentu permasalahan itu juga akan selesai. Gitu. Jadi yang paling efektif untuk kita lakukan adalah bicara, komunikasi, kemudian diskusi, ya saling tukar pendapat, tukar pikiran. Nah itu yang paling efektif. Baik, jadi tetap komunikasi yang efektif ya Bu ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Tantangan itu banyak sekali Bu, karena kita tahu sendiri di sekolahan kita itu ada berbagai ras, etnik, suku gitu kan. Kemudian dari pihak-pihaknya pun juga kita pasti bertemu dengan orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda, pendapat orang juga pasti berbeda gitu. Jadi tantangannya bagaimana kita bisa menyatukan pikiran kita, bisa menyatukan setiap ide dari setiap pihak itu sehingga penyelesaiannya pun bisa diterima oleh semua pihak. Iya. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, untuk bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Yang pasti kalau kita lihat urgennya Bu. Jadi kita lihat dulu skala prioritas penyelesaian masalah itu. Kalau memang masalah itu urgent dan harus diselesaikan saat itu, ya kita selesaikan saat itu juga. Tapi ketika masalah itu merupakan masalah yang berlangsung terus-menerus, nah kita harus lakukan beberapa pendekatan. Gitu. Kita lakukan dulu komunikasi, kemudian kita lakukan diskusi juga, kemudian kita
cari penyelesaian yang memang bisa diterima dan sesuai dengan keadaan atau kondisi masalah itu. Ya, jadi kalau dia kasusnya urgent harus selesai hari itu juga Iya, ya. jangan sampai kita menunda. Iya. Baik. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pasti faktor pendukung utama kita di sekolah tentu Dewan Guru, Bu. Karena beliau-beliau itu adalah ibaratnya memang terjun langsung di lapangan, jadi tentu harusnya dan yang setiap hari ketemu dengan kita, jadi tentu saja beliau-beliau adalah orang yang sangat mendukung kita, yang harus kita rangkul, jangan sampai guru itu justru malah menjadi musuh untuk kita gitu ya. Jadi faktor pendukung tentu saja Dewan Guru. Iya, jadi yang selama ini membantu Ibu dalam mengambil keputusan itu pasti para Dewan Guru ya Ibu ya. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Yang pertama tentu kita harus bisa menjalin komunikasi yang baik. Jadi komunikasi itu adalah hal yang sangat penting dan sangat utama. Kemudian bagaimana kita bisa mengedepankan kepentingan umum sehingga kita bisa menekan ego kita. Jangan sampai kita mengedepankan emosi, mengedepankan nafsu kita saja, tentu harus sabar. Nah, itu harus bisa menekan ego kita sehingga kita dapat berpikir secara jernih dan kita juga bisa mengambil keputusan yang sesuai untuk masalah tersebut. Baik, cukup itu saja Ibu pertanyaan dari saya. Iya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, selamat siang Bu. Terima kasih atas Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya dalam kegiatan saya, yaitu untuk wawancara tentang dilema etika atau bujukan moral di sini Pak. Kita mulai saja ya Pak ya. Ya, siap. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Terima kasih Bu ya. Dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi di sekolah, saya itu bersama wali kelas, sekolah duduk bersama, sehingga proses identifikasi masalah itu tentang etika atau bujukan moral dapat kita petakan secara bersama-sama melalui diskusi. Ya, setelah kita petakan, maka akan kita cari solusinya bagaimana. Jadi untuk menentukan dilema etika atau bujukan moral berarti melakukan diskusi terlebih dahulu ya Pak diskusi. Ya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya. Jadi untuk kasus di mana mempunyai dua makna, sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan ya. Tentunya dalam pengambilan kasus tersebut kami tetap selalu berdiskusi tentang guru kelas atau wali kelas, kemudian melihat seberapa besar manfaatnya untuk sekolah dalam setiap kasus yang kami hadapi. Gitu, jadi mana yang dampak lebih besar, lebih positif, kemudian kami memutuskan secara bersama-sama. Baik. Ya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ini langkah-langkah pengambilan keputusan ya tentunya. Ya, benar sekali Pak. Dalam pengambilan keputusan itu tidak serta-merta kami memutuskan sepihak, ada langkah-langkah yang atau prosedur yang kami jalani, yaitu yang pertama mengadakan diskusi bersama Dewan Guru. Setelah diskusi kita mengidentifikasi suatu masalah tersebut. Ya. Setelah mengidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengkonfirmasi, kemudian memvalidkan data-data. Yang terakhir menentukan siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya, jadi ada diskusi, identifikasi, konfirmasi, terus menentukan siapa yang mengambil keputusan. Ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dalam pengambilan
keputusan pada kasus D5 etika sangat efektif ketika kita mendiskusikannya bersama pihak-pihak yang terkait itu. Ya, jadi berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait ya Bapak ya. Tentunya itu. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Jadi tantangan. Ya. Setiap sekolah, setiap kasus itu mempunyai tantangan masing-masing Bu ya tentunya. Iya, Pak. Itu ada beberapa kasus itu yang menjadi tantangan adalah ketika kita berhadapan itu pada kasus yang terjadi pada siswa. Ya, pertama kita harus memperhatikan faktor psikologis anak sebagai pertimbangan utama, yaitu yang pertama. Kemudian perkembangan akademik dan non akademiknya. Baik. Untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Ya, tata kelola. Jadi tata kelola atau penjadwalan atau tahapan ini ya. Iya, betul sekali. Jadi tata kelola dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu dibuat sesuai dengan kasus yang ada. Ada kalanya diselesaikan di tempat dalam satu waktu, ada kalanya diselesaikan dalam kurun waktu tertentu ya. Jadi kemudian dalam penyelesaian masalah tersebut ada prosedur-prosedur yang harus dijalankan dalam menangani kasus siswa. Seperti pendekatan kepada siswa, identifikasi masalahnya siswa, melakukan penanganan dengan melibatkan orang tua siswa, itu yang utama. Kemudian memantau progres yang dihasilkan, yang harus kami simpulkan bagaimana pemecahan masalahnya. Gitu. Baik, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Jadi dalam pemecahan masalah kami di sekolah kami tidak sendiri ya Bu ya. Ada sebuah tim. Tim ini adalah untuk mengambil keputusan dalam pemecahan masalah. Contohnya pemecahan masalah dalam dilema etika. Jadi tim ini tersusun antara kepala sekolah dan para dewan guru. Ya, jadi dalam mengambil keputusan yang terkait dilema etika, jadi Bapak dibantu oleh para dewan guru yang ada di sekolah ini ya Bapak ya. Baik, pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi ada beberapa pembelajaran dalam pengambilan keputusan kami sebagai tim. Yang pertama, pengambilan keputusan itu harus dengan kondisi yang stabil. Selain stabil, harus dengan tenang, hati yang tenang, dan pikiran yang segar, yang fresh tentunya. Kemudian, pengambilan keputusan dilakukan secara diskusi, ya. Jadi tidak sendiri, tidak memutuskan kepala sekolah, memutuskannya sendiri, tetapi tetap dengan diskusi dengan tim. Itu. Jadi dalam mengambil keputusan tetap diskusi bersama tim dan tentunya dengan hati yang tenang ya Pak ya. Baik, baik Bapak, itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada saya. Ya, sama-sama, terima kasih. Baik.